Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizo, tim dari Pos Gizi Dompet Duafa. Apa yang perlu kita ketahui tentang definisi monitoring dan evaluasi? Mengapa kita perlu melakukan monitoring? Kemudian, mengapa kita perlu melakukan evaluasi? Dan apa saja yang biasa kita lakukan dalam melakukan monitoring maupun evaluasi? Pada sesi ini, kita akan membahas monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi itu apa sih? Monitoring adalah sebuah proses pengamatan secara sistematis terhadap berjalannya program dengan cara melakukan perbandingan yang terjadi, hasil temuan dengan apa yang seharusnya terjadi. Kemudian, evaluasi itu apa? Evaluasi adalah proses memetakan pencapaian terhadap indikator yang sudah kita susun, memiliki sebuah variasi tujuan, dan menganut pendekatan yang berbeda. Proses, outcome, performance, dan lainnya. Kenapa perlu monitoring? Yang terpantau lebih mungkin untuk dilakukan. Untuk konfirmasi keberhasilan, menunjukkan hasil menentukan keberlanjutan dukungan terhadap program. Kenapa perlu evaluasi? Untuk memahami penyebab dan sejauh mana hasil yang diinginkan untuk tercapai, sekaligus dampak terhadap stakeholder. Pembuktian sumber informasi, kontributor penting membangun pengetahuan dan pembelajaran organisasi. Elemen kunci untuk monitoring adalah pemeriksaan lanjutan untuk progres implementasi kita, penelusuran data terhadap tujuan sebuah program, menghasilkan data dan informasi tentang kinerja untuk tindakan perbaikan yang akan diambil ke depan. Kemudian, elemen kunci untuk evaluasi adalah penilaian dilakukan pada satu titik waktu sebelum, proses, atau pasca program. Fokus menentukan apakah yang direncanakan benar terjadi. Memetakan relevansi, dampak, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sebuah program. Pendekatan dalam pelaksanaan MONEF ada beberapa pendekatan. Pendekatan dalam pelaksanaan evaluasi program yang dibutuhkan informan kunci, pendekatan indikator, forum masyarakat, survei, dan sensus itu dinilai secara kuantitatif. Kemudian pendekatan dalam pelaksanaan pemantauan atau monitoring, menggunakan catatan atau rekaman, survei terhadap seluruh warga masyarakat, dan survei terhadap peserta program. Kemudian melalui pendekatan pelaksanaan evaluasi dampak, itu ada kajian tindak lanjut pasca program, penggunaan tenaga ahli, kajian oleh peserta atau sasaran program, dan kajian oleh administrator program. Metode evaluasi ada beberapa macam yang dapat kita lakukan, baik desk review, itu dokumen yang relevan, dokumen-dokumen program berupa laporan tahunan atau dokumen lainnya. Yang kedua, evaluasi dapat dilakukan dengan key informant interview. Jadi melibatkan informan kunci yang sifatnya sebagai pusat informasi, tokoh penting, kemudian membuat catatan pertanyaan. Yang ketiga, dengan melakukan FGD atau Focus Group Discussion, itu diskusi terfokus secara internal dan eksternal untuk mencapai kesepemahaman dan kesepakatan bersama. Kemudian terakhir adalah dengan sampel survei. Pengaruh dan dampak secara kuantitatif dari upaya program yang diperlukan. Pada sesi ini
akan dijelaskan monitoring terhadap program POSGIZI. Yang akan kita lakukan adalah mengisi format yang telah disiapkan berupa pengumpulan data awal, data intervensi kedua, dan data intervensi ketiga. Dalam format ini dijelaskan mulai dari nama wilayah, alamat kegiatan, jumlah PM, screening awal, kemudian ada screening lanjutan. Screening lanjutan ini screening pada saat kita akan melakukan kegiatan POSGIZI. Sebelum melakukan kegiatan POSGIZI diberikan obat cacing, maka itu perlu dimasukkan ke dalam data untuk evaluasi kita. Intervensi bulan pertama itu akan kita lihat pemberian booster nutrisinya, baik berupa MPASI, makanan keluarga, maupun dalam bentuk edukasi kesehatannya. Pada intervensi kedua, kita akan memastikan panduan pedoman menu yang telah disiapkan bareng-bareng pada tahap pertama, kemudian mencatat support nutrisinya, kemudian mencatat apa yang ibu berikan terhadap ibu atau pengasuh berikan terhadap balitanya, dan kunjungan monitoring dari kunjungan kader. Kunjungan kader ini dilakukan pada bulan pertama minggu ketiga, kemudian bulan kedua minggu kedua dan minggu ketiga, kemudian pada bulan ketiga itu minggu ke-1 dan minggu ke-4. Setelah kita rekap semua, akan ada hasil terhadap status gizi anak di dalam POSGIZI anak. Dinyatakan lulus ketika berat badan anak mencapai indikator yang telah ditentukan 400 gram dan dinyatakan tidak lulus jika di bawah 400 gram. Selain intervensi yang kita evaluasi, kita juga mengevaluasi anggaran yang kita ajukan dan serapan yang kita ajukan untuk melihat seberapa efektif anggaran yang kita berikan terhadap program ini. Dalam monitoring kunjungan rumah yang dilakukan oleh kader, itu sudah disiapkan form untuk daftar pertanyaan yang akan dilakukan oleh kader. Di dalam monitoring ini akan dilakukan 4 perilaku utama yang akan diperhatikan dan ditanyakan oleh kader, yaitu perilaku pemberian makan, perilaku pengasuhan, perilaku kebersihan, dan perilaku mendapatkan perawatan kesehatan pada balita. Dalam POSGIZI, melakukan monitoring dan evaluasi itu sangat penting. Monitoring untuk memantau selain hasil intervensi yang sudah dilakukan, apakah akan tercapai indikator keberhasilan terhadap kenaikan berat badan anak, dan apakah ibu sudah melakukan satu perubahan melalui kebiasaan-kebiasaan berperilaku baik dalam perawatan pemberian makan pada anak, dalam menjaga kebersihan, dalam perilaku pengasuhan, dan dalam perilaku memberikan perawatan kesehatan. Kemudian dilakukan evaluasi juga itu sangat penting untuk melihat apakah semua indikator yang sudah ditentukan dan proses berjalannya kegiatan POSGIZI ini sudah sesuai dengan yang direncanakan sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan dan dapat memberikan satu masukan baik untuk stakeholder, organisasi itu sendiri maupun untuk masyarakat. Demikian sesi kita kali ini.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.